3 akan membuat video singkat tentang penjelasan continuous, yang di sini kami akan memperkenalkan diri. Halo guys, my name is Carmina. Saya di sini akan menjelaskan tentang present continuous tense dan formulanya. First, I'm going to explain about present continuous tense, which is present continuous tense is the formula that used in the situation that is ongoing atau sedang berlangsung right now, sekarang. Example, contohnya adalah I'm speaking right now. Jadi ada to being di dalamnya menyatakan waktu sedang dilakukan sekarang. Oke, yang kedua adalah formula. Formulanya adalah subject plus is, are plus verb in plus object. Example, contohnya adalah I'm drinking right now, di mana drinkingnya itu menggunakan verb in yang artinya sedang. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Thank you. Bye-bye. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya John Rizky Syotang. Saya di sini menjelaskan tentang present continuous dari rumusnya, contohnya, plus, min, dan tanya. Contoh dari present continuous itu yaitu kami sedang belajar sekarang. Untuk rumusnya, subjek ditambah to be. To be di sini tuh I is atau am atau are ditambah being. Nah, ingat ya, kata kerja harus berakhiran ing. Untuk kalimat itu kalimat positif. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah is not ditambah am not atau are not ditambah being. Jadi di akhirnya itu kita buat being juga. Jadi sama aja, cukup tambahkan not pada to be-nya. Untuk kalimat tanya, letakkan to be di awal, kemudian subjek jadi is atau am atau are tambah subjek atau being. Nah, bedanya positif dan negatif tadi sama tanda tanya, dia kalau beingnya kalau yang plus tambah min itu beingnya di akhir, tapi kalau tanda tanya itu beingnya kita letakkan di awal. Terima kasih. Itulah penjelasan dari rumus, contohnya, dan plus min dan tanda tanyanya. Hello everyone, perkenalkan nama saya Maria Francisca Nadaban. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang present continuous. Apa sih pengertian dari present continuous itu sendiri? Present continuous adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang terjadi saat ini. Waktu dan penggunaannya. Kapan sih waktu dan penggunaannya ini dipakai? Waktu dan penggunaannya ini dipakai pada saat kamu menyatakan sesuatu yang sedang kamu lakukan. Rumusnya nih ada subject plus to be plus not plus verb in plus object. Jadi waktu keterangannya itu ada now, right now, dan at the moment. Contoh kalimatnya nih ada I am making a glass of iced tea right now, yang artinya saya sedang membuat segelas es teh sekarang. Contoh kalimat negatifnya nih, I am not making a glass of iced tea right now, yang artinya saya tidak sedang membuat segelas es teh sekarang. Jadi, jika ada kesalahan yang saya perbuat, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Halo teman-teman, hai guys, my name is Jeremy Simbolon dari kelompok 3. Akan sedikit menjelaskan tentang past continuous. Masa lalu, namanya udah past ya kan, masa lampau. Oke teman-teman, past continuous itu bisa kita gunakan di kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Ingat ya, garis bawah, yang sedang berlangsung di masa lalu. Ciri-cirinya itu tapi lebih spesifik ke si waktunya teman-teman. Contohnya, I was sleeping last night and 7 o'clock gitu. Jadi ada time signalnya itu waktu-waktu yang spesifik. Contohnya yesterday and 7 o'clock gitu, atau this moment yesterday. Nah, begitu teman-temanku semuanya. Jadi formulanya gimana bang? Formulanya itu gampang banget guys, teman-teman. Cuman subject plus to be plus verb
ing, tambah ingnya. Begitu, cuman begitu. Oke, paham ya teman-teman? See you. Halo guys, perkenalkan nama saya Kori Sevianto. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan rumus ataupun formula dari past continuous tense dan juga beserta contohnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang past continuous tense, yang itu dibagi menjadi 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Sedangkan untuk rumus yang kalimat positif yaitu subject plus was atau were plus juga dengan verb bertambahan dengan ing di belakang. Dan yang kedua yaitu kalimat negatif, yaitu subject plus was atau were plus not dan juga plus verb bertambahan ing di bagian belakang. Dan yang ketiga kalimat tanya, yaitu rumusnya was atau were ditambahkan subject terus plus verb berakhiran juga dengan ditambahkan ing di bagian belakang. Oke, sebelum kita masuk ke contoh kalimatnya, mungkin banyak teman-teman yang bertanya kan, kok bisa ada was atau were, terus kapan penggunaannya? Nah, di sini saya akan juga membahas kapan was itu digunakan, kapan juga were itu digunakan. Oke, untuk yang pertama ya, kita bahas was. Was digunakan itu pada saat kita menggunakan subjek yang berupa singular noun ataupun kata benda, yaitu contohnya seperti Doni, terus seperti pen, dan juga seperti dog dan yang kata-kata benda yang lainnya. Sedangkan ada lagi untuk penggunaannya, yaitu di singular pronoun. Di singular pronoun ini itu digunakan pada saat berjumpa dengan kalimat I, she, he, it, kecuali you. Oke, yang selanjutnya kita bahas yaitu where. Where itu kapan sih digunakan? Where itu digunakan pada saat subjeknya itu berupa plural noun, yaitu kata benda juga yang menunjukkan lebih dari satu benda, sepertinya dogs, people, dan juga pens, dan juga yang lain-lainnya lagi. Tapi ada juga yang berupa plural pronoun, yaitu digunakan pada kata seperti you, they, we, seperti itu ya. Terus untuk contoh kalimatnya itu gimana sih untuk penggunaan kalimatnya itu? Oke, mari kita bahas untuk penggunaan kalimatnya. Oke, untuk kalimat yang pertama yaitu kalimat positif. Kalimat positif ini seperti contohnya he was traveling to Venice. Di situ kata he itu sebagai subjek dan was itu sebagai be-nya, dan juga traveling itu verb yang bertambahan dengan ing seperti yang di rumus tadi. Selanjutnya yaitu contoh yang negatif. Contoh yang negatif itu contohnya he was not sleeping. Di sini he itu sebagai subjeknya, was not itu sebagai be yang ditambahkan dengan kata not, dan juga sleeping itu sebagai verb yang bertambahan dengan ing di belakangnya seperti yang saya sampaikan tadi pada formula negatifnya. Oke, untuk yang terakhir yaitu kalimat tanya. Nah, dalam penggunaan kalimat tanya ini seperti contoh where the people playing tennis. Where di sini yaitu sebagai be, dan the people itu juga sebagai subjek, playing sebagai verb yang berakhiran dengan ing atau bertambahan dengan ing. Untuk yang tenisnya ini yaitu sebagai objeknya. Jadi seperti yang di rumus ataupun formula kalimat tanya tadi, yaitu be-nya itu berupa was atau were yang ditambahkan dengan subjek dan juga ditambahkan dengan verb yang ditambahkan akhirannya kata benda tersebut itu ing. Oke, untuk penjelasan rumus ataupun formula dari past continuous cukup sekian. Mungkin nanti untuk yang materi selanjutnya
atau pembahasan yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Lucky Fajar Peloro dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kapan penggunaan past continuous tense. Oke, kalimat past continuous tense dapat disertakan oleh kejadian lain dan juga dapat digabungkan dengan peristiwa lainnya dalam waktu yang bersamaan. At this time last night, pada waktu sekarang ini tadi malam. When you came yesterday, ketika kamu datang kemarin. Seperti contoh simpelnya teman-teman. I was doing course when you came yesterday. Aku sedang mengerjakan tugas ketika kamu datang kemarin. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman.